Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Ada sebagian mengatakan wanafa'ana ala wazn takthir. Jadi semoga Allah memberikan banyak manfaat, dia kata. Bab istihbab taghyir al-ismi ila ahsana minhu. Bab disunatkan merubah nama kepada yang paling bagus daripadanya. Nama sudah bagus, tapi mencari nama yang paling bagus lagi daripada yang sudah bagus. Sebab dalam Islam kita suruh mencari yang bagus. Bila ada yang bagus dan ada yang lebih bagus, maka kita disuruh untuk mencari yang paling bagusnya. Fihi, pada masalah bab ini, hadis Sahal al-Madhkur, hadis Sahal al-Madhkur yang disebutkan fi bab tasmiyatil maulud, pada menamakan orang yang dilahirkan. Fi qissatil Mundhir bin Abi Usaid, pada cerita Mundhir bin Abi Usaid. Wa rawaina fi sahihai Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Zainab kana ismuha Barrah, bahwasanya Zainab namanya adalah Barrah. Arti Barrah, tamar butuh yang di belakang itu namanya tamar butuh al-mubalaghah, seperti al-allamah, alim, allamah sangat alim, ya. Jadi bar asalnya baik, bagus. Barrah artinya sangat baik, sangat bagus. Nah, jadi Barrah artinya sangat bagus. Ini nama bagus sekali untuk kita, tapi kenapa mesti ditukar? Karena ada sesuatu yang bersangkut paut dengan Barrah, maka Rasulullah SAW suruh tukar namanya. Fakila, dikatakan tuzakki nafsaha, membersihkan atau mensucikan dirinya. Maksudnya kalau kita sebutkan seperti itu, seolah kita katakan kita paling hebatnya, kan? Kita orang yang paling hebatnya disebabkan nama kita itu orang yang paling baiknya, orang yang paling bagusnya. Fasammaha Rasulullah SAW Zainab, maka Rasulullah menamakan akannya si Zainab. Dengan begitu Rasulullah ganti Barrah kepada Zainab. Kenapa? Zainab ini terlampau tinggi, terlampau bagus sekali. Jadi dengan wazan al-mubalaghah juga kurang bagus untuk kita gunakan, ya, supaya kita agak terasa bukan membersihkan diri kita. Ya, seperti Barrah tadi itu mengatakan apa? Yang paling bagusnya. Padahal ya tidak semestinya kita memperbaguskan atau memperbaiki atau mensucikan diri kita daripada benda-benda yang tak elok. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Wa fi riwayat fi sahih Muslim an Zainab binti Abi Salamah radhiyallahu anha qalat, dalam riwayat sahih Muslim daripada Zainab binti Abi Salamah radhiyallahu taala anhuma. Jadi Zainab di sini, tengok Zainab tadi itu apa Zainab? Istrinya Rasulullah. Sekarang ini siapa ini? Anak, ya, tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zainab binti Abi Salamah. Adik Abi Salamah punya anak namanya Zainab. Ummu Salamah istri daripada siapa? Abu Salamah. Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah dikawini oleh Rasulullah SAW setelah habis iddahnya. Nah, anak dia namanya Zainab. Sebelum Zainab, nama anaknya siapa? Barrah. Faqalat summitu, ya, summitu, dinamakan aku, summitu. Isim majhul, fi'il majhul. Summitu Barrah, aku dinamakan dengan Barrah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sammuha Zainab, namakan dia dengan Zainab. Qalat wa dakhala alaihi Zainab binti Jahshin wasmuha Barrah, dan masuklah atasnya, yaitu kawin dengan
Rasulullah SAW Zainab binti Jahshin, dan namanya adalah Barrah. Fasammaha Zainab, maka Rasulullah SAW menamakannya dengan Zainab. Jadi tengok, yang tadi kan istri Rasulullah hadis yang pertama tadi, ya, namanya apa? Zainab binti Jahshin, namanya Barrah, diganti Rasulullah dengan Zainab. Demikian juga dengan anak daripada Abu Salamah atau Ummu Salamah, namanya Barrah, diganti Rasulullah SAW dengan Zainab. Wa fi sahih Muslim aidan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kanat Juwairiyah ismuha Barrah, adalah Juwairiyah namanya Barrah. Ini Juwairiyah termasuk istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahawwala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asmaha Juwairiyah, maka Rasulullah menggantikan namanya dengan Juwairiyah. Wa kana yakrahu yuqalu kharaja min 'indi Barrah, dan dia tidak suka dikatakan Rasulullah keluar dari mana? Dari sisi si Barrah. Rasulullah enggak suka begitu. Dia kata, dari mana kamu datang? Daripada sisi si Barrah, sisi yang paling baik, katanya. Kenapa kita mesti keluar daripada sisi yang paling baik? Kan tidak bagus. Ya. Sama seperti yang kita katakan sebelumnya, kalau sekiranya namanya itu apa, orang yang seperti apa namanya, barokah. Ditanya, apakah di rumah itu ada si barokah? Katanya tidak ada barokah. Padahal Allah SWT memberikan barokah. Kenapa tidak ada barokah di situ, katanya? Di sini buatkan tidak suka Rasulullah seperti itu. Seolah-olah menafikan barokah, padahal barokah itu ada. Baik nama barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warawaina fi sahih al-Bukhari an Sa'id bin Musayyab, ya. Kalau bagusnya kita bacakan Sa'id bin Musayyib bin Hazm. Daripada Sa'id bin Musayyib bin Hazm, an abihi, daripada ayahnya Musayyib bin Hazm, anna abahu jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ayahnya ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sa'id adalah seorang tabi'in kibar, yang beliau ini kebanyakan meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat. Mereka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat. Nah, beliau ini sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimallahu taala, jikalau sekiranya mursalnya Sa'id bin Musayyib, maka itu diterima. Kenapa? Karena kebanyakan mursalnya Imam Sa'id bin Musayyib itu adalah mausul atau diriwayatkan daripada seorang sahabat yang jelas. Karena Sa'id bin Musayyib itu adalah seorang sahabat tabi'in yang dia meriwayatkan keseluruhan riwayat daripada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ceritakan tentang ayahnya, sementara ayahnya itu seorang sahabat. Apa katanya? Anna abahu ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayahnya yaitu Al-Musayyib datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka dia kata, masmuka, namamu siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Huznun, nama saya Huznun. Dia kata, saya daripada Huznun, katanya. Jadi sekarang ni Sa'id mereka daripada Musayyib, Musayyib mereka daripada Huznun, Huznun ni datuk daripada Sa'id bin Musayyib. Jadi Rasulullah SAW tanya kepada si Huznun, namamu siapa? Kata Rasulullah SAW, dari sini kita boleh mengambil manfaat bahwasanya jikalau kita berjumpa dengan orang, maka kita disunatkan untuk menanyakan nama dia. Disunatkan untuk menanyakan nama dia, kunyahnya dia, di mana tempat tinggalnya, nisbah dia, itu disunatkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan disebutkan juga dalam kitab Al-Ayatul Mufassalat fi Ahaditsil Musalsalat tentang sunnahnya kita menanyakan tentang benda tersebut. Ya, itu yang dikatakan dengan al-musalsal habis soal anil ismi wat tawabi'. Soal anil ismi wat tawabi', menanyakan daripada nama-namanya dan apa yang mengikuti dia. Jadi tanya Rasulullah, siapa namamu? Haznun. Haznun, apakah arti Haznun? Haznun artinya sedih. Maka Rasulullah SAW mengatakan, anta sahlun, kamu itu mudah, kamu bukan haznun, bukan sedih, tapi kamu itu mudah.
Mana muda? Gembira sedikit dia. Nah, makna kata Rasulullah menyuruh dia untuk menggantikan namanya. Untuk menggantikan namanya daripada Haznun kepada Sahlun. Qala, maka berkata Haznun, la ughayyiru isman sammanihi abi. Saya tidak akan mau menukarkan namaku yang dinamakan oleh ayahku. Ternyata orang ini tidak mau menukar namanya daripada nama yang ditukar oleh Rasulullah SAW. Padahal dia mesti berbangga kerana Rasulullah yang menamakan dia. Ya? Kalau ada seorang syekh menamakan nama kamu, kamu mesti berbangga. Kenapa? Kerana seorang syekh besar telah menamakan nama kamu. Tentunya kamu akan mengatakan, wallahi kata nama saya sekarang ini yang diganti dan ditukar oleh sepolan. Menurut dia itu yang paling bagusnya. Kalau kita sekarang sibuk dengan mencari berbagai macam nama yang supaya jangan ada sama dengan orang lain. Para ulama dahulu mereka paling banyak menggunakan nama Muhammad. Kenapa? Paling banyak ulama itu adalah bernama Muhammad. Coba tengok, paling banyak nama ulama itu namanya Muhammad saja. Muhammad Ismail Al-Bukhari, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris, Muhammad juga. Ya, jadi banyak ulama-ulama yang namanya Muhammad. Jadi andai kata seorang ulama menamakan diri kamu dengan Muhammad, itu bagus sekali. Atau seseorang ulama yang menamakan dengan anak kita sendiri, itu bagus dan kita mesti terima. Ya, dikata enggak keren lah ini, enggak modern lah zaman sekarang ini. Itu semuanya adalah kata-kata yang tak benar dan tidak tepat. Alhamdulillah, al-faqih Allah SWT, saya dulu waktu masa saya lahir, yang menamakan saya itu Tuan Guru Ismail Naqsyabandi. Lahir saya, orang tua saya, ayah saya di laut. Jadi ibu saya ketika waktu mengandung, keluarga kami memanggil Tuan Guru Ismail Naqsyabandi untuk menamakan nama saya. Maka dinamakan nama saya Muhammad Husni. Ginting itu karena kami marga. Ya, jadi kalau dari kata Muhammad Husni, mesti ada gintingnya. Anak saya kalau ada insyaAllah ta'ala juga mesti ada ginting. Jadi nama saya Muhammad Husni. Ginting itu marganya. Itulah yang dibuatnya Muhammad Husni. Dia kata apa setelah itu? Diadankan dan iqamahkan. Dia kata insyaAllah ta'ala masukkan dia ke pengajian agama. InsyaAllah dia kelak akan pergi ke Mesir. Itu di kampung saya belum ada orang sekolah Mesir. Sampai saya pun baru saya lah pertama kali kampung saya pergi ke Mesir. Itu perkataan ibu saya waktu saya kecil. Ibu saya kata, kau belajar sekolah betul-betul agama, masuk sekolah agama, nanti kau pergi ke Mesir. Saya dengar kalimat Mesir ni waktu sekolah rendah. Sampai itulah masuk saya ke pesantren, ingin saya sekolah Mesir. Tapi saya tengok kawan-kawan kita yang di Makkah, jadi saya kepingin ke sekolah Makkah. Enggak pernah terfikir sama saya mau masuk Mesir lagi. Dan setelah saya tahun 5, tahun 6, tahun 7, tidak pernah terfikir pikiran saya untuk masuk ke Mesir lagi, tapi saya ingin pergi ke Mekah. Tengok duit enggak cukup. Hanya 10 juta saja. Itu pergi ke Mesir dirinya. Itulah, itu takdir Allah SWT. Dengan takdir Allah SWT, sampai saya ke Mesir, sampai juga saya ke Mekah. Sampai saya ke Mekah dan saya dapat izin dan dapat daripada ijazah mudir Salatiyah. Dulu kan ingin masuk ke Salatiyah supaya dapat ijazah Salatiyah. Saya alhamdulillah ta'ala mendapatkan pula ijazah daripada mudir Salatiyah, ijazah ammah dan riwayah beliau. Padahal ijazah tersebut sangat susah sekali mendapatkan daripada beliau. Alhamdulillah Rabbil Alamin, jadi dapat dua juga. Azhar dapat, Salatiyah juga dapat ijazah pada masyaikh-masyaikh-nya. Alhamdulillah. Tapi ilmunya belum dapat lah. Itu penggantian nama ya. Jadi jangan kita mengingkari atau tidak mau diganti oleh seorang ulama. Namamu begini, kurang bagus, maka gantilah. Kita terima dengan secara lapang dada dan bahkan kita berbangga. Kenapa? Biasanya seorang ulama menggantikan nama kita itu ada tujuannya. Nah, jadi kata Rasulullah, anta sahlun. Dia kata apa? Saya tak akan mau menukar nama saya yang nama itu telah diganti oleh yang telah dinamakan oleh ayah saya sendiri. Qala Ibnu Musayyib, berkata Ibnu Musayyib, ma zalatil husnatu fina ba'du. Allah. Setelah ini kata Ibnu Musayyib, teruslah kesedihan itu di dalam apa kami? Di dalam keluarga kami katanya. Setelahnya. Karena tidak mau menerima busra daripada Rasulullah SAW, tidak mau menerima nama yang paling mudah, paling bagus yang telah ditukar Rasulullah SAW, kesedihan, kedukacitaan itu terus meliputi keluarga mereka daripada Husnun sampai kepada Sa'id ibn Musayyib. Coba lihat. Ini siapa mengatakan ini? Yang mengatakan demikian adalah Ibnu Musayyib. Siapa Ibnu Musayyib? Sa'id ibn Musayyib, seorang tabi'in masyhur. Seorang ulama yang taqi, yang wara', yang soleh, mengatakan senantiasa keluarga kami diliputi oleh kesedihan, diliputi oleh duka cita, diliputi oleh kekurangan. Begitulah keadaan dia.
Jadi sebab itulah andaikan mereka mendengar atau andaikan mereka itu menerima nama daripada yang dinamakan Rasulullah SAW, niscaya kesedihan dan duka cita tidak akan mempengaruhi dan akan masuk kepada keluarga mereka. Jadi kalimat Ibnu Musayyib sebenarnya itu yang paling masyhurnya orang panggil Al-Musayyab, Sa'id Ibnu Musayyab. Pernah dengar itu enggak? Pernah dengar nama Sa'id Ibnu Musayyab? Pernah dengar? Alhamdulillah yang pernah dengar. Yang enggak pernah dengar mungkin dengar Chelsea saja Leonardo, Messi, siapa tu? Orang sekarang lebih banyak mengenal nama-nama bintang-bintang film dan pemain-pemain bola. Allah tidak menghafal daripada para sahabat, ulama-ulama salihin. Ini orang-orang Amerika, orang kafir, orang Yahudi mampu mempengaruhi umat Islam sehingga para sahabatnya, tabi'innya, ulamanya mereka tak kenal langsung. Tapi jangan cerita tentang masalah siapa pemain film, siapa pemain itu, pemain bola ini tak kenal langsung. Oh, pura-pura tak kenal. Boy. Jadi yang paling maksudnya Sa'id Ibnu Musayyab kata orang. Ya, tapi yang paling bagusnya kita baca Sa'id Ibnu Musayyib. Nah, kenapa? Kenapa dikatakan paling bagusnya? Sebab Sa'id ini pernah mendoakan bagi orang yang mematahkan nama ayahnya, agar Allah Subhanahu wa taala katanya sayyaballahu, sayyaballahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan melantarkan man qala man sayyab katanya. Allah Subhanahu wa taala akan melantarkan orang yang mengatakan sayyaba, musayyab, dengan dipatahkan apa? Dipatahkan ya, musayyab. Orang akan ditelantarkan kena dikatakan musayyab. Sebab sayyaba artinya apa? Musayyab, yang ditelantarkan. Musayyab yang ditelantarkan, maknanya Ibnu Musayyab ayahnya itu adalah orang yang ditelantarkan, sementara dia inginkan Ibnu Musayyib yang mentelantarkan. Nah, jadi saya katakan sini, siapa yang mengatakan ayah saya ini Ibnu Musayyab, maka dia itu akan ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Jadi tolong kalau menyebutkan nama ini kita ganti dengan apa? Sa'id Ibnu Musayyib. Sa'id Ibnu Musayyib. Sebab kadang-kadang juga nama itu adalah salah satu bahagian daripada tafa'ul, harapan. Harapan. Kalau kamu punya nama-namanya yang enggak jelas, seperti tadi huzun, nangis, sedih, maka dalam keadaan itu juga kamu akan sedih. Tidak ada berita, tidak ada apa-apa, semuanya tetap dia sedih. Tidak ada duit, tetap sedih dia. Kenapa? Karena namanya huznun. Qultu al-huzunatu ghiladul wajhi wa sya'ib min al-qasawah. Al-huzunah yang dikatakan huzunah di sini adalah ghiladul wajhi, kasar wajahnya, wa sya'ib min al-qasawah, dan sesuatu daripada kekerasan. Wa rawaina fi sahih Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghayyara isma Asiyah wa qala anta jamilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengubah nama Asiyah. Asiyah asal daripada asi, seorang yang bermaksiat. Jadi Asiyah orang yang bermaksiat, tapi sebenarnya dinamakan Asiyah bukan itu. Nama Asi pada zaman dahulu banyak. Asi ini makna yang lain. Tapi kerana Asi ini berdekatan dengan Asiyah orang yang bermaksiat, maka Rasulullah enggak inginkan. Ini kita kata tasbih hampir sikit-sikit sama, hampir sikit-sikit serupa. Jadi tidak ingin gitu. Ya. Walaupun tujuannya Asi itu beda dengan Asiyah yang maksudnya bermaksiat, tapi kadang-kadang orang buat macam-macam kan. Nah, tengoklah. Kadang-kadang kita tengok orang namanya bagus, waktu orang itu tukar dengan mana yang tak bagus. Abdullah jadi dollah, jadi sesat dikatakan. Sebab itulah Rasulullah kata waqala anti jamilah. Kamu namanya Jamilah, bukan kamu cantik, kamu namanya Jamilah.
Wa fi riwayatin lil muslimin aidan anna ibnata li Umar kana yuqal laha Asiyah. Bahwasanya seorang anak perempuan bagi Umar namanya Asiyah. Fasammaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jamilah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namakan dia itu Jamilah. Yang jadi permasalahan kadang-kadang kita di sini adalah kalau kita mau menggantikan nama, nama tersebut kadang-kadang jadi muskilah di apa? Di akte kelahiran. Malaysia kata akte kelahiran. Atau akte kelahiran, surat beranak. Indonesia kata surat akte kelahiran. Di situ akte kelahiran ya menyebutkan nama dia, ayah dia, tahun berapa dia lahir, tanggal berapa dia lahir, di mana tempat lahirnya. Kalau dirubah nanti akan jadi nanti masalah. Apalagi kalau sekali nanti tertulis syahadah. Di syahadah nama dia tertukar dengan yang lainnya kan. Itu yang jadi permasalahan. Sebab itulah sebelum mau menjadikan nama dia, sebelum mau kita jadikan nama anak kita, mesti kita tanya dulu kepada ulama-ulama namanya siapa. Ya, jangan kau tengok aja Al-Quran sendirian. Tengok Al-Quran katanya pacik-pacik, macam-macam semua kata, atau atuk-atuk kata semuanya tengok Al-Quran bagus. Ni Al-Quran ni semuanya nama-nama bagus-bagus. Yang namanya Al-Quran lah kan kata. Tengok apa situ kata yang Tuqat. Ini Tuqat ni. Dia kata Mahmud, Muhammad, itu dah banyak sangat tu. Dia kata semua nama sebelah kita pun nama Muhammad. Tengok tu Abdul Halim. Abdul Halim pun banyak sangat dah. Siapa lagi katanya? Fahmi. Fahmi berlambak katanya. Jadi siapa nak kita tengok Al-Quran, dicari Al-Quran, tengok Tauhid. Ni Tauhid, tidak ada satu kampung kita nama Tauhid. Nama Tauhid. Tanya kenapa namakan Tauhid? Jangan hina, Tauhid dulu kami ambil pada Quran katanya. Tak tahu dia makna Tauhid tu lain. Habis mereka tak tahu makna Tauhid apa. Warawaina fi sunani Abi Dawud bisnadin hasanin an Usamah bin Akhdarin as-sahabi radhiyallahu ta'ala anhu wa akhdariyun bi fathil hamzati wad dali wal al-muhmalah, dengan dipatahkan hamzah dan dal yang dianya tidak bertitik, akhdari. Wa iskanil kha'i al-mu'jamati bainahuma, dan disukukan kha ya gitu, al-mu'jamati bainahuma, yang dianya bertitik di antara keduanya. Anna rajulan yuqal lahu Asram. Seseorang laki-laki namanya Asram. Apa arti Asram? Arti Asram itu tanah yang gersang. Asram artinya tanah yang gersang. Mana kalau tanah yang gersang, orang itu gersang lah. Rambut gersang, bulu gersang, otak gersang, ilmu gersang, semua gersang dalam hidupnya. Cinta kasih sayang pun gersang, kan? Dia kata cinta kasih sayang itu subur, berarti dia sangat menyayangi. Ini gersang semuanya. Ini bahaya. Sebab tapaul, harap-harapan. Kalau kita kata gersang, berarti harap-harapannya itu dia ingin gersang semuanya. Ya. Kana bin nafaril ladzi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia itu adalah termasuk golongan orang yang ikut kepada Rasulullah SAW, satu kumpulan yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah, masmuka, siapa namamu? Jadi tengoklah masmuka. Jadi alifnya itu tak dibaca, masmuka, ya. Jangan maismuka, salah. Banyak kadang-kadang di kampung-kampung kita kata maismuka katanya. Salah. Masmuka, alifnya tidak dibaca. Qala Asram. Qala bal anta Zur'ah. Itu dia. Bal anta Zur'ah. Lawan daripada Asram. Bahkan kamu itu ialah tanah yang ditanami, tanah yang subur. Mana tanah yang subur? Imannya subur, jiwanya subur, kasih sayangnya subur, semua kehidupannya subur. Jadi ini adalah tafaul, harapan agar dia subur, ya. Wa rawaina fi sunan Abi Dawud wa Nasa'i wa ghairihi ma an Abi Sulai'in Hani'in al-Harithi as-sahabi radhiyallahu anhu annahu lamma wafada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'a qaumihi sami'ahum yukannunahu bi Abil Hakam. Manakala beliau itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta dengan kaumnya, maka Rasulullah menamakan sami'ahum, maka Rasulullah mendengarkan akan mereka yang mereka itu mengkunyahkan siapa? Mengkunyahkan daripada Abi Sulaih ini dengan Abil Hakam. Mana Abil Hakam? Ayah yang apabila dia menghukumkan, maka hukumnya itu tidak akan pernah ada orang yang menentangnya. Maka hukumnya itu adalah hukum yang terputus.
maka hukumnya itulah hukum-hukum yang diamalkan dan dilaksanakan. Itu artinya al-hakam. Fada'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah memanggil dia, faqala, maka dia kata, innallaha wal hakam. Allah lah yang menghukumkan. Sebab tidak ada di dunia ini orang yang menghukumkan, yang hukumnya itu berjalan, yang hukumnya itu tidak pernah ada yang menentang, yang mana hukumnya itu tidak pernah ada yang tidak menerima. Ya, tengok berbagai macam orang semua, walaupun dia terpaksa, tapi tetap juga dikatakan hukumnya tak berjalan. Nah, contoh kita tengok Barat dia punya hukum macam mana? Jatuh hukumnya, ditentang hukumnya, tidak disukai hukumnya. Demikian juga raja-raja yang ada. Semua yang ada di permukaan bumi ini kalau menghukumkan, maka hukumnya itu tak dapat diterima keseluruhannya. Yang hakam ini, yang hukumnya selalu diterima adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihil hukmu, dan kepadanya lah hukum. Falimatukanna abal hakam. Di sini kita mau tengok Rasulullah SAW tidak langsung menyalahkan orang, tapi dia tanya dulu apa penyebabnya. Kalau kamu tengok ada orang bersalah, tapi kamu langsung salahkan, itu adalah satu benda yang salah. Kalau teman kamu salah, maka mesti kamu tanyakan dulu apa penyebab dia laksanakan benda tersebut. Nah, penyebabnya apa? Nah, kalau kamu tahu penyebabnya apa, maka kamu akan tahu cara bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tapi jikalau sekiranya kamu tidak menanyakan permasalahan dan penyebabnya, maka mungkin saja akan menambahkan berbagai macam dampak negatif yang lebih besar. Sebab itu Rasulullah SAW menanyakan, kenapa kamu dikuniahkan dengan Abul Hakam? Kuniah kan kita ketahui yang masudirat bi abin wa ummin, yang didahulukan dengan abun dan ummun. Jadi Abul Hakam, kenapa kamu dikuniahkan dengan Abul Hakam? Faqala, maka berkata dia, inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atauni. Sesungguhnya kaumku kalau mereka itu berselisih paham di antara dengan mereka semuanya, maka mereka akan mendatangi saya. Nah, kata mereka akan mencari keadilan ke saya, akan minta keputusan daripada saya. Fahakam bainahum, maka aku hukumkan di antara mereka. Faradiya kilal fariqaini, maka mereka semuanya baik yang satu dengan yang lainnya itu ridho dengan apa yang kuhukumkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ahsana hadza." Alangkah bagusnya perbuatan kamu sehingga kaum kamu semuanya menerima daripada hukum kamu. Tengok begini, bagaimana cara mengilaj, bagaimana cara memperbaiki keadaan. Rasulullah SAW tidak langsung menyalahkan. Rasulullah SAW tidak langsung mengatakan kamu ini sesat, kamu ini tidak seperti puak-puak Wahabi, kamu itu sesat, dhalun mudhillun, syirik, apa semuanya. Tapi Rasulullah kata, ma ahsana hada, alangkah bagusnya itu. Famalaka minal walad, kamu ada punya anak enggak? Kata Rasulullah. Famalaka minal walad, adakah kamu punya anak enggak? Qala, iya saya punya, namanya Suwaihun, namanya Suwaih, wa Muslim, wa Abdullah. Namanya Suwaih, Muslim, Abdullah. Qala, paman akbaruhum, siapa yang paling besarnya? Siapa yang paling gedenya, kata orang Jakarta. Siapa yang paling gedenya? Siapa yang paling besarnya? Siapa yang paling sulungnya lah? Atau ulungnya siapa? Qultu Suraihun, namanya Suraih. Qala, fa anta Abu Suraih. Kalau begitu kamu sekarang namanya Abu Suraih. Tengok bagaimana Rasulullah SAW merubah nama orang sehingga orang itu menerima. Bukankah ketika disebutkan Abul Hakam dia merasa bangga, tapi ketika dirubah dengan serta-merta maka dia mungkin tidak akan merasa bangga dan bahkan membenci. Sebab itu Rasulullah SAW membuat dia dengan cara mudah sehingga dia dapat menerima. Qala Abu Dawud, wa ghayyara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-'asi wa azizun wa atlatu. Rasulullah mengganti nama Asi kepada wa aziz. Enggak boleh juga kita sebutkan aziz. Aziz ini seperti Barroh. Nama bagus tapi azizun kurang bagus untuk kita ributkan. Kenapa? Kalau kita buatkan Abdul Aziz bagus, tapi Aziz kita berarti sudah membesarkan nama kita. Kita membesarkan, membersihkan nama kita, memuliakan nama kita. Wa atlah. Atlah juga demikian tidak boleh. Kenapa atlah tidak boleh? Namanya artinya kasar. Atlah artinya kasar. Wa syaitan. Mana tahu dia tengok dalam Al-Quran, nggak tahu apa syaitan, dibuat namanya syaitan. Samaituka, samakallahu syaitan.
Sama itu kasamakallahu syaitan katanya. Ambil pulut kuning. Itu tidak boleh dinamakan anak kita syaitan. Kenapa tidak boleh kita buat karena di syaitan? Sebab arti syaitan itu yang paling rajih adalah pada syaitana. Syaitana asalnya ba'uda, jauh. Jauh. Syaitana ba'uda, jauh. Karena jauh ba'uda anil khairi, jauh daripada kebaikan. Sebab itulah siapa saja yang jauh daripada kebaikan, itu dikatakan syaitan walaupun dia manusia. Di Saudi kalau kita tengok gitu, orang tu jahat dia kata anta syaitan katanya. Di Mesir juga begitu kadang-kadang. Ditengoknya ada kawan yang jahat, anta syaitan katanya. Bukan mengatakan syaitan sebagaimana yang daripada golongan jin, tidak. Tapi syaitan maksud di sini adalah manusia. Syaitan kelompok manusia yang jauh daripada kebaikan. Nah, ini tak boleh kita katakan anta syaitan atau nama kita syaitan. Kenapa? Karena itu matrudun anil khair. Wal hakam, tidak boleh kita sebut namanya al-hakam. Al-hakam orang yang memberikan hukum sehingga kata-katanya putus, tidak ada orang yang menyanggah. Wa ghurabin, tak boleh dia sebutkan namanya ghurab. Apa arti ghurab? Jauh. Jauh, terasing, sedih, ya. Ini tak boleh. Wa hubabin, demikian juga Rasulullah menggantikan hubab, nama hubab. Apa arti hubab? Hubab ini namanya nama syaitan. Hubab ini nama syaitan. Ada di galangan daripada syaitan namanya hubab. Jadi kalau antum buat nama hubab, tak boleh. Rasulullah ganti nama hubab. Wa shihabin, demikian juga shihab. Tidak dibolehkan mengganti dengan shihab. Kenapa? Shihab artinya apa? Shihab apa artinya? Shihab ini adalah bagian daripada awan yang apa namanya? Allahumma salli Muhammad. Bintang. Bukan. Ini kalau api ada keluarkan ini. Keluarkan apa namanya? Kilat. Api mengeluarkan asap yang panas begitu. Dah. Asap yang panas. Pasamau Hashiman, maka dikatakan dia atau digantikan dengan dia Hashim. Wasama Harban Silman, ada nama orang Harban, artinya perang. Tidak perang tu kerja dia. Tengok orang langsung perang. Maka Rasulullah gantikan nama dengan apa? Silman. Tidak ada peperangan. Wasama Al-Muttaji Al-Mumba'id, dinamakan orang yang namanya Muttaji, asal baring aja kerja. Tengok baring baring. Pagi baring. Siang baring. Memang kawan yang paling akrab sama dia itu adalah apa? Ranjang. Tak pergi mana-mana lagi dia. Pergi ke ranjang aja. Perut sudah membesar, anda kaki dah membesar, semua dah membesar lah. Kenapa tak pergi ke mana-mana? Tidak ada namanya sukan, olahraga, berlari pagi dan sebagainya. Muttaji. Maka Rasulullah SAW namakan apa? Mumba'id, orang yang bangun, bangkit. Semangat dia dengan kebangkitannya. Kemudian wa ardon yuqalla akiratun, nama ya yang dibuatkan dengan tanah dikata akiratun. Nama orang namanya akiratun, tapi itu masalah kembali kepada tanah. Akiratun, tanah yang gundul. Tahu tanah yang gundul? Tanah yang tidak punya pepohonan, tanah yang gersam, tanah yang sudah habis semua pepohonan yang ada padanya. Pasamah khadiratun atau pasamah khadiratan, maka dinamakan Rasulullah SAW dengan orang tersebut hijau, ya, maka kata banyak pepohonannya. Wa syi'bud dhalati sammahu syi'bal huda, dan bagian kedolalah, bagian dolalah, ya, bagian kelompok dolalah yang sesat dinamakan Rasulullah dengan syi'bal huda, kelompok daripada al-huda yang diberikan petunjuk. Wa banu Zaniyah dinamakan Rasulullah dengan Bani Arisdah. Nah, kalau Zaniyah itu kan Banu Zaniyah berzina. Ini sekarang Bani Rasdah, orang yang rasyid, yang memiliki pemikiran yang cerdas. Wasamma Bani Mughwiyah, Bani Risdah. Qala Abu Dawud taraktu asanidaha li-ikhtisar, berkata Abu Dawud, aku tinggalkan sanad-sanadnya ini untuk mengikhtisarkan, meringkaskan, ya. Banyak sekali cerita-cerita nama-nama orang yang diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau di Malaysia, alhamdulillah ya, kalau saya tengok rata-rata kebanyakan di Malaysia nama-nama orang itu semuanya nama-nama Islam.
Tapi pergi ke Jawa, pergi ke Johor, habis. Di bagian Selangor semua nama-nama itu Masya Allah, Haikal, Muhammad Zamzami, Muhammad apa lagi. Nama semuanya bagus-bagus. Pergi ke mana? Pergi ke Johor, masuk kepada Jawa bahasanya. Nah, masuk kepada Jawa. Tukiman, Tukimin. Itu di Pulau Jawa begitu lah itu. Semua pakai tu. Semua pakai apa? Tu. Akhirnya min. Tukiman, Tukiyam. Tu apa lagi? Tukiran. Pokoknya yang pakai tu lah tu. Pakai man di mana di Indonesia, di Pulau Jawa, man. Sudirman, Suratman, Suparman. Udah. Itu sebagusnya ya. Karena masih pengaruh Jawa itu di pulau itu masih lagi banyak kuat di Pulau Jawa. Sehingga maka nama-nama mereka itu tidak dipengaruhi oleh nama-nama Islam. Demikian juga kalau di mana? Kalau di Pulau Sumatera, kebanyakan juga nama itu masih lagi ada pengaruh-pengaruh daripada bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit seperti Indra, Indrawan. Itu bahasa Sanskrit itu. Indrawan, Indramayudin, Indramayu. Macam-macam. Itu pengaruh daripada bahasa Sanskrit. Maka bagusnya kita ubahkan dengan bahasa Arab, ya. Dengan bahasa Arab. Ini membuktikan sama kita agak masih jauh lagi kita dengan Islam. Nama kita aja pun enggak Islami, ya. Jadi mesti dirubah. Kalau memang dah kena namanya umpamanya nama Indra, buat depannya Muhammad Indra. Itu. Andri, buatnya Muhammad Andri. Begitu, pakai Muhammad. Tetap ada, jangan campak-campak Indra-Indronya. Sebab dalam syahadah tetap ada di situ, ya. Itu orang Batak lebih hebat lagi itu namanya. Setiap orang Batak kalau dia ayah dia pegang sesuatu benda umpamanya, tahu martel, hammer. Ya. Tukul, tahu tukul kan? Istrinya melahirkan, maka anaknya itu akan dipanggil nama Tukul. Begitu semua mereka. Ayahnya naik gunung, istrinya melahirkan, maka anak itu dikatakan apa? Gunung. Itu Batak itu. Seperti itulah namanya, makanya jangan heran nama Batak. Gunung Senaputa. Qultu adlah bi fathil aini al-muhmalah. Kataku adlah ini dipatahkan ain yang tidak bertitik wa sukun ta'i al-mutsanna fawq. Yang dia disukunkan ta yang bertitik dua di atasnya. Qala Ibnu Maqula, berkata Ibnu Maqula qala. Wa qala Abdul Ghani atalatu yani bi fathil ta'i aidan. Qala wa samau Nabi sallallahu alaihi wasallam Utbah wa Utbah bin Abdus as-Sulami. Utbah bin Abdin as-Sulami. Babu jawazi talkhim. Babu jawazi talkhim al-ismi idza lam yata'adza bidzalika sahibuhu. Bab yang membolehkan kita membuat tarkhim kepada nama apabila tidaklah dianya itu memberikan kesakitan terhadap orang yang memiliki nama tersebut atau tidak menyakiti hati orang yang memiliki nama tersebut. Jadi boleh kita buatkan tarkhim, ya. Apa itu tarkhim? Tengok kembali dalam kitab Mata Alfiyah. Tarkhim itu katanya tarkhim mazhab akhir al-munada. Tidaklah katanya tarkhim itu adalah yang dia dicampakkan akhir huruf atau akhir kalimat daripada munada. Tarkhiman ihdab. Tengok tuliskan situ. Tarkhiman ihdab akhir al-munadi. Munada. Tarkhiman. Ihdab akhir al-munada. Kalau dibacanya tarkhiman ihdab. Jadi saya buatkan tarkhiman supaya tasdid dia disukunkan dia, ditanwinkan. Tarkhiman ihdab akhiral munada. Kaya su'a fi man da'a su'ada. Kaya su'a fi man da'a su'ada. Tarkhiman ihdab akhiral munada. Kaya su'a la. Kaya su'a fi man da'a su'ada. Itu ta'rif tarkhim. Kaya su'a fi man da'a su'ada. Nah, karena maklumlah antum ni enggak sampai pernah dalam bab tarkhim, jadi mestilah
baca matan jurumiyah, alhamdulillah rabbil alamin, baca matan jurumiyah tu khatam sampai 2 3 4 tahun. Itu matan jurumiyah. Bila lagi nak masuk ke wakifnya, bila lagi masuk mata alfiyahnya kan. Adik katanya tarkhim. Kalau kita kan tarkhim itu adalah apa? Tarkhimani dan akhiral munada. Tarkhim itu adalah yang dicampakkan akhir daripada kalimat munada. Seperti apa? Kaya suada, seperti ya suad, ya su'a. Seperti apa? Ya su'a. Biman da'a suada, bagi orang yang manggil suada. Kaya su'a, asalnya suada. Dipotong belakangnya ya su'a, asalnya suada dipanggil ya su'a. Oh ya su'a, gitu. Asalnya suada dicampak belakangnya. Kan tadi tarkhimah nihdab akhiral munada. Tengok bab itu panjang sedikit, tapi saya nak tengokkan takrifnya aja. Tarkhimah nihdab akhiral munada. Kaya su'a biman da'a su'ada. Nah, tarkhiman yang dikatakan tarkhim adalah ihdab akhiral munada, campakkan huruf akhir yang ada pada munada. Kaya su'a, seperti ya su'a, bagi orang yang biman da'a, bagi orang yang manggilkan su'ada. Jadi dikatakan ya su'ada, dia buat ya su'a. Asalnya ya su'ada, dibuatnya ya su'a, letih panggilkannya su'ada. Ingat, mereka ni orang Arab ni satu huruf pun mereka akan kira tahu. Sebab itulah kalau anda buat berjejel bahasa tu tapi tak terkenal dengan bahasa balaghahnya, ini namanya mencampakkan banyak bahasa. Ya su'a, ya Aisyu. Ya. Rawaina fi sahih min turuqin katsiratin, dan kami riwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan pada jalan yang banyak, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhama asma' jama'atin sahabat. Rasulullah SAW mentarkhimkan nama-nama kumpulan daripada sahabat. Banyak Rasulullah buat, ya. Boleh kamu buat di sini juga dengan ada syaratnya, bukan sembarangan. Nah, bukan sembarang-sembah. Pertama sekali alamiah, itu mesti ada alamiah. Contoh dia, pemindalika sebagian daripadanya adalah qaulu sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bagi Abi Hurairah dia kata ya Aba Hirrin, ya Aba Hirrin. Atau ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dijumpanya Abu Hurairah, di tangan Abu Hurairah terdapat kucing. Rasulullah kata ya Aba Hirrin, ayahnya kucing putih jantan. Dalam kitab Syiah Asy-Shinwani disebutkan Rasulullah kata ya kucing jantan, atau ya kucing, wahai ayah kucing jantan. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Aba Hirrin. Terus apa kata Abu Hurairah? Ya Rasulullah, lastu Aba Hirrin, ana Abu Hirratin, katanya. Lastu Aba Hirrin, ana Aba Hirratin. Bukan saya ini ayah daripada kucing jantan, tapi saya ini adalah ayah kucing betina. Apa kata Rasulullah? Ya, bermain-main dengan Sayyid Abu Hurairah. Adzakaru khairu minal untha. Laki-laki itu atau jantan itu lebih baik daripada perempuan atau betina. Ini Rasulullah bersenda gurau. Jadi sebagaimana kata Dr. Al-Jum'ah, ya, waktu pengajian Baborni di Kairo, kita ahli sunnah wal jamaah itu mukanya senyum, suka bercanda, ya senyum, ikhlas senyumnya, ya. Kenapa? Karena kita ittiba'u salaf, mengikuti salaf Rasulullah SAW, selalu senyum, bercanda dengan orang, bukan satu benda yang haram. Kamu kalau bercanda bukan sampai keluar daripada hadnya, keluar daripada batasnya, kamu boleh bercanda dengan teman kamu, boleh bercanda. Rasulullah bercanda dengan Abu Hurairah, katanya apa? Az-zakaru afdalu minal untha. Kata Rasulullah begitu. Itu atau terjemah kata apa? Ini kalau puak-puak Wahabi muka tengok, asal muka tengok Wahabi, tengok tak pernah senyum langsung. Kalau mereka senyum tak ikhlas. Pasti senyumnya taskhir, menghina. Tengok muka Wahabi. Kata saya dalam hati, wallahi betul terjemah. Wallahi betul terjemah. Daripada Sabang sampai ke Merauke, daripada Kairo sampai ke Demiat, enggak pernah saya tengok muka Wahabi ni senyum sikit pun.
muka mereka langsung begini. Seperti apa durian. Tahu? Kalau nggak percaya, tengoklah, perhatikanlah puak-puak Wahabi. Untuk mengetahui dia ni kan orang mustablik tu kan pakai jenggot juga kan. Nah, ni puak Wahabi kan pakai jenggot juga. Untuk membedakan antara puak Wahabi dengan mustablik, tengok muka dia. Kalau senyum, ini orang mustablik ni. Dia kata ikram. Ikram kata ni, ikram muslimin. Ini mustablik. Tapi tengok Wahabi, mukanya seperti durian. Marah gini aja. Muka sok suci lah kata. Gaya-gaya suci lah. Ini Pak Wahabi. Atau orang sufi kadang-kadang ada berjenggot. Bedakan antara mereka yang itu, tengok muka orang sufi ni senyum saja. Senyum, relax ya. Tak Pak Wahabi tegang sikit, kasar sikit. Tak pernah senyum dia. Begini terus. Kalaupun ketawa mereka, ketawa terpaksa. Nah, sebab mereka kata ni ketawa mungkin berdosa kan? Itu kata orang Jumaah itu. Sebagiannya tambahan saya, sebagian seperti saya kata tadi, perbedaan antara sufi dengan orang ini itu perbedaan yang dikatakan Dr. Jumaah adalah orang Wahabi ini muka memang tak pernah senyum. Anda faham tak tu cerita dia itu? Tak faham? Baru faham. Alhamdulillah. Dalam hati saya kata, memang betul wallahi, saya tengok semua puak-puak Wahabi ini muka memang tak pernah senyum. Jadi silahkan tersenyum. Bukankah senyum untuk menenangkan hati dan menggembirakan jiwa? Kan begitu. Muka mengerengut aja gitu. Siapa yang muka merengut cepat mati. Sebab itu saya tengok di Thailand ada sistem dia buat di Thailand. Polisi-polisi dia kumpulkan polisi buat apa? Buat ketawa sama-sama. Untuk apa? Untuk menghilangkan ketegangan urat yang ada pada muka. Sebab kemarahannya anta atau keseriusan muka anta itu akan mengakibatkan banyaknya permasalahan yang datang kepada otak. Jadi disuruh ketawa untuk menghilangkan berbagai macam kesusahan. Hahaha. Kita manusia kan, ketawalah pula. Jadi otak apa ni yang ada di sini ni akan menjadi apa? Menjadi bergerak ya, sehingga anta menjadi apa, orang yang mukanya tetap muda. Seperti saya lah. Itu senyum terus kan. Alhamdulillah. Jadi Rasulullah pun bersantai gurau kan dengan Sayyidah Aisyah, dengan Abu Hurairah. Kata Rasulullah SAW kepada seorang perempuan tua, Rasulullah, katanya saya di mana insyaAllah Ta'ala boleh masuk surga atau bagaimana. Rasulullah kata, orang tua tak masuk surga. Orang tua langsung pulang ke rumah menangis. Disebutkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Orang tua pulang langsung menangis. Kenapa? Dia fikir Rasulullah kata dia tak masuk surga. Kata Rasulullah, kabarkan kepada perempuan tu, bukan maksudnya perempuan tua tak masuk surga, bukan dia yang masuk surga. Karena kata surga tu semuanya jadi muda, bukan ada yang tua. Jadi Rasulullah bersenda gurau. Jadi kalau tengok ada syekh bersenda gurau, jangan kau langsung, ni syekh apa ni? Memang celaka. Bukan syekh ni memang suka senda gurau. Yang syekh yang senda gurau, yang tak senda gurau ni akan kadang-kadang bahaya. Kenapa? Kadang-kadang dia jaga sangat adab dia sehingga dia datang ke takaburan, kesombongan diri. Duduk langsung begitu. Kadang-kadang Rasulullah sendiri disebutkan dalam Sahih Bukhari, kalau orang datang ke Masjid Nabawi, ya, orang kata Rasul mana yang namanya Muhammad mana? Orang nggak tahu mana Muhammad, di antara mereka semua nggak tahu yang mana Muhammad. Karena ciri-ciri Rasulullah tidak mumayyiz, tidak istimewa di antara sahabat-sahabatnya. Ditengok yang menyandar tu, itulah Muhammad. Menyandar kemana? Menyandar daripada bahunya kawan dia. Maka kata kawan dia sebelah sana, sahabat dia sebelah sana, Rasul begini, saling sandar-sandaran. Ada orang seperti itu. Kok kita tengok ada syekh nyandar karena muridnya begini, kata ini bukan syekh lagi ini, kata ini haji samingan. Ini Rasulullah SAW sandar temannya belakang, saling sandar-sandaran begini. Coba bayangkan, anak kau tu jaga fiqh dan jaga inilah, jaga itulah. La haula wala quwata illa billah. Itu kadang-kadang yang membuatkan seorang ulama takabur. Dianggap dirinya hebat dibandingkan orang lain kan? Itu perlu kita jaga. Kita perlu menjaga benda tersebut. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah, berkata Rasulullah kepada Aisyah, ya Aisyu, campak tambah butuhnya, ya Aisyu, ya. Aisyah mana apa dia? Mana Pak Aisyah? Ya asalnya Aisyah tu
Tapi dicampak ya Aisyah jadinya. Maknanya sama juga itu, cuma dicampak untuk tarkhim. Wali Anjasah radhiyallahu anhu qala, bagi Anjasah ya Anjasu. Banyak yang masuk kepada kamar buta itu Talha ya Talhu. Wa fi kitab Ibnu Sunni anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Usamah ya Usaimu. Rasulullah bertanya, berkata kepada Usamah ya Usaimu. Ini kalau orangnya memang boleh, mau dia dipanggil begitu kan. Tiba-tiba kau panggil Syekh Usamah, katanya Syekh Usaimu, kena tampar kau langsung. Panggil saya ya Jinti, katanya Jinti. Kena jentik langsung lah. Walil Mikdami ya Kudaimu. Rasulullah panggil ya Kudaimu. Babun nahi anil alqabil lati yakrahuha sahibuha. Bab larangan untuk alqab, laqab yang kita kata. Mana laqab tu ialah sesuatu yang menaikkan seseorang dan menghina seseorang. Sesuatu kalimat yang diberikan kepada seorang yang menaikkan namanya atau menaikkan dirinya atau menjatuhkan dirinya. Itu yang dikatakan laqab. Jadi ada namanya isim, itu nama. Nama biasa dikasihkan. Ada namanya laqab, ada namanya kunyah. Jadi kita mesti bedakan mana laqab, mana kunyah, mana isim. Ada orang yang dia masyhur dengan kunyahnya, tidak masyhur isimnya. Masyhur kunyah, tidak masuk isim. Contoh siapa? Abu Hurairah dan Abu Bakar. Abu Bakar bukan nama. Yang kata, siapa nama khalifah yang pertama daripada khalifah Islamiyah? Siapa namanya? Abu Quhafah. Abu Quhafah. Abu Quhafah itu nama ayahnya siapa? Ayah Abu Bakar. Sudah. Abu Bakar itu kunyah. Seperti Abu Hurairah juga kunyah. Tapi mereka kunyahnya lebih masuk daripada namanya, sehingga kadang-kadang orang nggak tahu ya, nama aslinya siapa. Abu Hurairah siapa nama aslinya? Abdurrahman. Nah, demikianlah ada yang laqab lebih masyhur dibandingkan nama. Ada yang nama lebih masyhur daripada laqab, dan itu satu benda yang biasa. Kalau nama lebih masyhur daripada laqab yang kunyah, itu satu benda yang biasa. Kadang-kadang laqab lebih masyhur dibandingkan dengan apa? Namanya. Dah? Atau kadang-kadang nisbah lebih masyhur dibandingkan dengan nisbah, lebih masyhur atau nisbah yang dikatakan ke ayahnya atau mak dia, ke negeri dia, ya? Itu nisbah. Contoh umpamanya dikatakan Al-Bukhari. Imam Bukhari berkata, itu lebih masyhur Al-Bukhari daripada namanya. Siapa namanya? Muhammad bin Ismail. Banyak orang yang enggak tahu, orang kampung kita tanya coba. Imam Syafi'i. Siapa nama Imam Syafi'i? Siapa nama Imam Syafi'i? Itu baru saya sebutkan tadi. Kalau tak, mungkin tak tahu juga kan? Masyhur kunyah, tidak masyhur nama. Imam Abu Hanifah. Siapa nama dia? Nu'man bin Thabit. Nu'man bin Thabit. Tapi orang semua tahu cuma Abu Hanifah. Abu Hanifah. Tengok. Jadi mesti tahu bedakan nama, kunyah dan laqab. Ini laqab. Satu benda yang diberikan kepada seorang untuk menaikkan dia atau untuk jatuhkan dia. Wa qala Allah Ta'ala wa la tanabazu bil alqab. Wa la tanabazu bil alqab, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah kamu memberi julukan-julukan yang jelek. Jangan suka berikan julukan-julukan yang jelek. Julukan atau julukan? Gelaran. Jangan kamu suka memberikan gelaran-gelaran yang jelek. Kawan tu memang buncit dia, besar perutnya, Masya Allah. Besar perutnya, jalan melenggang, buncit perut, nampak semua orang. Jadi buat dia, Ustaz buncit katanya. Ini tak boleh, haram hukumnya. Haram, tak boleh. Ya, sebab apa? Mungkin menyakitkan hati dia. Nah, banyak kawan-kawan kita seperti itu, ditengok benda yang apa saja. Contoh umpamanya, orang tadi itu juling, tahu juling? Mata juling. Matanya kadang-kadang kawan kita kan tengok, memang betul-betul lah kawan dia katanya. Dia menghina saya. Kenapa menghina saya? Dia cakap dengan kita, ingin cakap dengan kita, melihat kita, tapi bukan melihat kita, melihat orang lain kita. Kawan tu bukan tengok lain, sebab memang matanya sudah juling dah.
dipanggil dia Abu Juling. Itu tidak boleh. Wa tabaqal ulama ala tahrimi talqibil insani ma yakrahu. Ittifaq ulama semuanya tentang haramnya menggelarkan orang itu dengan apa yang dia tidak suka. Setiap gelaran yang dia tidak suka maka hukumnya haram kita sebutkan. Nah, jangan sebutkan kawan kita yang memang dia tidak suka. Panggil dia umpamanya apa? Apa kita panggil? Kalau kita kata Pak Imam tak masalah. Itu masyhur kebaikan. Kalau panggilnya apa? Jonggang. Apa itu jadi jonggang? Gigi mancung. Kalau dikatanya kau ini Abu Kentut. Itu tak boleh Abu Kentut itu. Kata memang kentut saya kata dia. Abu Turat umpamanya. Atau dia buatkan lakop umpamanya Syekh ini katanya Syekh Buncit, saya gendut katanya gitu. Tak boleh. Udah, itu tidak bagus, namanya itu tidak disukai. Siapa yang suka buat gendut? Atau katanya Syekh hitam legam. Itu tak boleh. Di Malaysia banyak juga itu lakop-lakop kan. Walaupun enggak nampakkan yang kotor atau menjijikkan, tapi kadang-kadang kurang bagus. Ya. Apa di Malaysia yang paling masyhur nama-nama untuk dibuat orang? Saya paling banyak kawan-kawan selalu ada nama. Noah. Datuk T. Apa? Masa nak tahu? Antum nama semua pendada. Nama yang bukan nama asli dibuatnya. Apa itulah lakop tu? Dia nama dia B. Topik. D. Saya kata kadang-kadang mengenai dengan jiwa orang tu, pakaian dia, gaya dia, juga dibuat orang tu. Umpamanya seperti papan apa namanya, kurus orang kurus, dikata apa? Krempeng. Krempeng katanya. Kita panggil dia tu krempeng haram hukumnya. Tahu krempeng? Kurus kering. Gede. Tengok di sini contoh-contohnya. Ampa enggak tahu nama lakop di Malaysia, saya sebut ke bahasa Arab tak tahu di Malaysia apa namanya? Si hitam dipanggil si hitam, si hidung jengir. Umpamanya si kalau dikatakan si bulu mata lentik itu tak apa-apalah. Ini kata kadang-kadang dipanggil si pipi apa namanya? Si pipi babi. Pipi babi, tahu pipi babi? Atau muncung babi dia kata. Sawaun kana sifatan lahu, sama ada dianya itu sifat baginya, maksud sifat baginya yang ada pada jiwa dia. Memang ada pada jiwa dia. Tak boleh kita sebutkan. Nah, contoh tadi kata mata juling atau mata buta. Si buta. Mana boleh kita panggil si buta? Sudah? Dia pincang. Si pincang kita panggil. Enggak boleh. Haram hukumnya. Contohnya apa? Kal a'mash. Seperti a'mash. Arti a'mash pandangan yang kurang. Begini katanya. Kita tengok si a'mash yang pandangan kurang, kita bilang, ya a'mash kita. Enggak boleh kita sebutkan ya a'mash. Ya kan, kalau memang dia senang tak ada masalah, tapi kalau yang enggak senang dia tak boleh. Wal ajlah. Apa arti ajlah? Yang botak. Botak kepala dia. Kalau di Malaysia dia kata apa kau botak ni? Gitu. Tak ada rambut langsung. Dibotakkan kita apa? Tidak ada rambut langsung, tak tumbuh. Stylo. Tak tumbuh. Namanya apa istilahnya? Khawarik. Sebenarnya kan kau panggil khawarik. Itu bukan, itu yang dipotong, yang digundulkan. Ini memang gundul, tak ada rambut lagi langsung. Topiyah, panggil topiyah. Itu orang Mesir kan, kepalanya kan habis hilang rambutnya. Gitulah. Wal a'ma, buta, mata buta. Dipanggil, si buta dia buah hantu. Wal a'raj, pincang. Itu seperti Abdurrahman al-A'raj. Dipanggil Abdurrahman al-A'raj. Mulai daripada Abu Hurairah. Si pincang. Wal ahwal, mata yang juling. Dipanggil si juling. Tahu juling enggak bahasa Malaysia apa? Juling juga. Tahu juling macam mana? Saya tahu tengok juling itu, tengok begini, tengok mata ke mana
Orang kata dari kecilnya kena gerjuling, ni kata dari kecilnya selalu tengok benda ke atas, ke kiri, ke kanan. Jadi itu Tidak mau belok. begini dia. Off-off-tik. Wal abras, penyakit baros. Wal asbaz, bungkuk. Si bungkuk katanya kan. Banyak orang panggil kalau bungkuk bungkuk katanya. Wal aspar, kuning-kuningan. Wal ahdab, bungkuk sama. Wal asami, tuli. Si tuli, si pekak. Wak pekak katanya kan. Wak pekak. Wal azraq, yang buta. Dia kata ya amu azraq. Wa abtas, si pesek. Punya anak kita nama selalu kita panggil, pesek sini. Kenakan. Tahu pesek? Pesek itu hidungnya masuk ke dalam. Tidak mancung, pesek. Apa namanya? Penyek. Penyek. Yang penyek pesek. Wal astar. Mana astar, kelopak mata tu terbalik. Ada dua makna kalimat astar. Ada yang pertama, ulama mengartikan astar ini adalah kelopak mata yang terbalik. Kelopak mata terbalik gini. Itu astar. Ada pula makna astar ini adalah bibir yang terbelah. Subik. Bibir terbelah. Wal athram, gigi yang tercabut. Ini kata sama gigi yang tercabut, sama juga kita katakan apa? Si ompong. Tu. Si apa? Si ompong. Ompong. Ompong tak ada gigi. Kerompong. Kerompong lah, kerompong Malaysia. Bahasa Indonesia ompong, si ompong. Empang, ompong lain lagi. Wal aqta, si puntung. Puntung kakinya, puntung apanya? Wazamin. Wazamin artinya cacat yang berlamaan. Cacat yang berlamaan, artinya zamin. Uki. Wal muq'ad, banyaknya duduk. Ini orang banyak duduk ni. Banyak duduk katanya, mana pemalas. Wa asalli, orang yang lumpuh. Si lumpuh katanya. Enggak boleh kita sebut si lumpuh. Au kana sifatan li abihi, atau sifat bagi ayahnya. Au li ummihi, atau ibunya. Au ghairu dzalika mimma yakrahuhu, atau selain yang demikian daripada apa yang dia tidak suka. Tidak boleh kita memanggil orang yang memang dia tidak suka. Wa tabaqa ala jawazi dzikrihi bidzalika ala jihati ta'rifi liman la ya'rifuhu illa bidzalika, dan ittifaqlah atas bolehnya menyebutkan demikian itu atas jalan untuk mengenalkan bagi orang yang enggak tahu kecuali dengan demikian. Contohnya kan, nama situ siapa ada situ namanya banyak situ si Mutakin. Ada 4 orang Mutakin. Di mana katanya? Dibeli di rumah si Mutakin. Mutakin yang mana katanya? Orang 4 orang 3 orang tu Mutakin, mana kenal kita? Mutakin yang pencang. Itu boleh. Karena kalau enggak begitu enggak akan kenal dia. Itu boleh kita buat begitu. Tapi kalau kita katakan Mutakin pencang langsung begitu tak boleh. Untuk mengenalkan untuk mengenalkan apa? Orang tersebut. Capek. Kata dia, siapa tu? Namanya siapa? Syafiq. Syafiq yang mana ni? Ada Syafiq banyak ni. Ada yang Syafiq Tegar. Agak-agak lembut-lembut katanya. Syafiq yang ni kita bakar dia katanya. Dia kata, ni Syafiq yang kita bakar je lah katanya. Bakar. Itu kita bakar tu perak no. Wa dalailu kullu ma dzakartu kathiratun masyhuratun adabtuha ikhtisaran wa istighna'an bi syuhratiha. Dan dari tiap-tiap apa yang aku sebutkan ini banyak sekali dan masyhur. Aku buang akannya untuk meringkaskan wa istighna'an bi syuhratiha, dan memadai dengan masyhurnya. Babu jawazi wa istihbabil laqab alladhi yuhibbuhu sahibuhu. Bab sunnahnya atau bolehnya dan sunnahnya menggunakan laqab yang orang itu suka. Dulu pada zaman Mamalik, pada zaman Mamalik ni setelah jatuhnya
Salahuddin Al-Ayyubi, kerajaan Salahuddin Al-Ayyubi dipegang oleh Imam Malik. Jadi itu paling banyak gunakan lakop. Rukunuddin, Zakiyuddin, Alamuddin. Ini pakai din tu semuanya tu lakop tu. Amin dalika Abu Bakar As-Siddiq. Sebagian daripada yang disebutkan lakopnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ismu Abdullah bin. Di sini sebutkan. Siapa namanya? Siapa nama Abu Bakar As-Siddiq? Abdullah bin. Ayahnya namanya siapa? Uthman. Tapi selalu kita masuk kata apa? Abu Bakar. Semalam saya kata Abu Quhafah. Semalam saya katakan ayah anaknya Abu Bakar siapa? Muhammad. Abdurrahman. Itu sahabat. Anak Abdurrahman siapa yang sahabat kemarin saya kata? Muhammad. 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 Betul kan tu? Yang cucu Abu Bakar masuk Islam, golong bagian daripada sahabat. Anaknya Abu Bakar masuk Islam, Abdurrahman. Masuk Islam juga. Datuk daripada Abu Bakar pun, ayah daripada Abu Bakar pun masuk Islam juga. Jadi berturut-turut mereka. Laqab daripada Abu Bakar ni adalah Atiqun. Hadha wa sahih alladhi alaihi jamaahirul ulama min al-muhadditsina wa ahli siyari wa tawarikh wa ghairihim. Dan inilah pendapat yang paling sahih yang dipegang oleh para jamhur ulama daripada muhadditsin dan ahli sirah. Ahli sirah dan tarikh dan selain mereka. Wa qila ismu Atiq, sebagai mengatakan namanya Atiq bukan namanya Abdullah. Hakahul Hafiz Abdul Qasim Ibnu Asakir fi kitab Al-Atrab, telah menceritakan ni katanya Al-Hafiz Abdul Qasim Ibnu Asakir, seorang ulama besar. Ya. Dia punya Tarikh Damsyik. Itu besar sekali itu Tarikh Damsyik itu. Harganya mungkin 3.000 genih. 3.000 genih atau 4.000 genih harganya. Panjang, pernah kami bawa dulu ke Mekah. Mau dibawa kepada Syekh, seorang Syekh besar daripada Pakistan, guru saya Syekh Khalid Hussein. Sekitar berapa jilid? 50 jilid lebih. Tarikh Damsyik. Ada Tarikh Baghdad dikarang oleh Al-Hafiz Al-Baghdadi. Itu sudah besar. Yang tambah lagi Tarikh Damsyik. Mereka semua ceritakan Tarikh Damsyik, Tarikh apa Baghdad. Kita tak ada pernah tarikh di Malaysia atau Indonesia. Ada sejarah. Hikayat Rom, faham maksud? Sebab dalam kitab itu sebutkannya siapa aja ulama yang turun ke kampung mereka. Siapa ulama yang turun ke Damsyik. Cuma bayangkan antum, ada orang Malaysia yang buat. Siapa saja ulama yang turun ke Malaysia. Siapa ulama di Malaysia dan siapa ulama yang turun ke Malaysia. Dibuatkan, tapi ulama yang ahli riwayat. Sebab dalam kitab Tarikh Damsyik itu dan Tarikh Baghdad itu diceritakan situ, ya, semua ulama-ulama yang punya riwayat. Malaysia kecil, enggak besar mana. Jadi mudah saja mengetahui siapa ulama yang datang ke Malaysia. Dituliskan terjemah dia, kemudian riwayat dia. Kalau enggak ada orang Malaysia buat begitu, saya nak buat begitu. InsyaAllah. Tak kena Malaysia, tak kena Malaysia, saya buatkan riwayat kita. Yang penting Malaysia. Man nazala ila Malaysia. Al-ulama alladhi nazala ila Malaysia. Siapa riwayatkan. Nah itu saya buatkan. Seperti Syekh Usamah suruh saya untuk buat Asanidul Jawiyin. Begitu juga saya harapkan ada orang Malaysia yang buat seperti itu. Tarikh Malaysia, siapa-siapa ulama yang turun di situ. Ulama-ulama besar Malaysia banyak sekali. Dengan syarat orang itu memang ihtimam dengan ilmu sanad. Orang Malaysia tersebut mesti ihtimam dengan ilmu sanad. Diharapkan kawan-kawan kita yang ikut pengajian itu punya ihtimam benda tersebut. Washabul awal, yang benarnya itu yang pertama. Siapa namanya? Abdullah bin Uthman. Siapa nama Abu Bakar? Abdullah. Ayahnya siapa? Uthman. Wattabaqal ulama wala annahu laqabun khairin. Ulama berittifaq tentang laqab itu adalah laqab yang khair, yang baik. Waqtalafu fi sababi tasmiyati Atiqan, dan berbeda pendapat mereka sebab kenapa dianya itu dilakabkan dengan Atiq. Abu Bakar dilakab dengan Atiq, tapi kenapa dilakabkan dengan Atiq? Beda ulama pendapatnya. Farawaina an Aisyah radhiyallahu anha an min aujahin, dan diriwayatkan daripada Aisyah daripada berbagai macam wajah, dari berbagai macam jalan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Abu Bakar atiqullahi minan nar. Abu Bakar ini adalah orang yang dilepaskan oleh Allah SWT daripada adab neraka.
Amin yaumaidin sumiya atiqan, maka daripada sejak itu dinamakan dia dengan Atiq. Wa qala Mus'ab ibn Zubair wa ghairuhu min ahli nasab, berkatalah Mus'ab bin Zubair dan selain daripada ahli nasab, sumiya atiqan, dinamakan dengan Atiq li'annahu lam yakun fi nasabihi syai'un yu'abu bihi, sesungguhnya tidak ada daripada nasabnya sesuatu yang diaibkan dengannya. Wa qila ghairu dzalika wallahu a'lam, dikatakan bukan seperti itu ya wallahu a'lam. Wa min dzalika, dan sebagian daripadanya adalah Abu Turab. Abu Turab ni walaupun pakai Abu itu kan kunyah dia, tapi laqab dia Abu Turab. Laqab bi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, laqab bagi Imam Ali. Wa kunyatu Abul Hasan, dan kunyahnya adalah Abul Hasan, kerana Al Hasan ini adalah apa? Anak yang pertama, makanya Imam Ali dinamakan Abu Kunyah dengan Abu Al Hasan. Tapi sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajadahu na'iman fil masjid wa alaihi turab. Dan sahih dalam kitab Sahih Bukhari dikatakan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati dia dalam keadaan tidur di masjid dan di atas tubuhnya itu ada tanah. Jadi Sayyidina Imam Ali ketika marah dia dengan Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah, maka dia keluar dari rumah, kemudian dianya itu tidur di masjid. Tengok, masjid zaman Rasulullah SAW itu masih apa? Dalam keadaan tanah. Sebab itulah kadang-kadang Rasulullah SAW pakai apa? Selipar. Sudah? Ada puak-puak Wahabi sekarang yang kata ada hadis sahih tentang masalah pakai selipar. Mereka pun gunakan selipar lah. Ikut hadis sahih. Jadi mereka tidak tahu mengetahui bagaimana kedudukan hadis tersebut dan bagaimana keadaan masjid. Jadi Imam Ali tidur di mana? Di lantai masjid. Yang masjid tersebut masih dalam keadaan apa? Masih dalam keadaan tanah. Ya. Sebab itulah kalau Jumat di Madinatul Munawwarah, kalau dia hari Jumat terjadi hujan, tidak ada salat Jumat. Sebab lantainya tanah. Jadi akan terlalu becek. Ya. Akan terlalu becek atau berlumpur masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau zaman sekarang ni, apalagi di Malaysia, semua orang punya kijang, semua orang punya kancil, semua orang punya proton. Dia kata dalam hadis Rasulullah, ini hadis Rasulullah SAW tidak laksanakan salat Jumat disebabkan apa? Hujan. Ini hujan, jadi tak perlu salat hujan. Hujan tak perlu salat, dia kata. Ini orang tidak mengetahui keadaan pada zaman Rasulullah SAW. Zaman Rasulullah masjidnya itu apa? Lantainya tanah. Sebab itulah kalau kita tengok seorang laki-laki Al-A'rabi kencing ya di masjid. Kemudian Rasulullah kata apa? Siramkan dengan air. Siramkan dengan apa? Air. Itu siraman kepada air kencingnya itu memang akan masuk ke dalam tanah. Ya kan? Tapi coba kalau sekali pada zaman sekarang semua masjid bertehel. Tahu tehel marmar. Itu pasal kita siram keseluruhannya kan? Betul enggak? Enggak boleh antum cuma diisap-isap aja begitu, dilap-lap saja itu. Enggak boleh. Sebab mau mengeluarkan bekas air najis tersebut kepada luar masjid itu juga memerlukan waktu. Sudah? Jadi jangan kita tak tahu keadaan lah. Ada orang fatwa begitu, ini hujan nih. Jadi Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan tak pergi kita ke masjid, Rasulullah SAW kata hujan. Demikian juga tentang masalah jamak solat ketika waktu tidak terjadinya musafir. Rasulullah SAW menjamak solat ketika waktu terjadi hujan. Itu kenapa terjadinya hujan itu Rasulullah laksanakan jamak? Sebab permasalahannya masjid mereka tu kalau solat mereka nanti itu semuanya di tanah, semua akan dibecek. Nah, kalau macam kita ini mau kita jamakkan, macam mana kita di sekarang solat maghrib dalam masjid, tiba-tiba hujan lebat, mau kita jamakkan? Masjid kita tak akan turun hujan, tak akan bocor. Kenapa? Terbuat daripada semen yang kuat kan begitu. Ini tidak ada alasan untuk menjamak. Zaman sekarang tidak ada alasan untuk menjamak kalau tidak ada terjadinya musafir atau tidak ada benda-benda yang lain selain daripada itu. Ya, yang disebutkan oleh kita ulama-ulama Syafi'iyah. Sebab ada sebagian orang sekarang buat Wahabi kata boleh jamak kalau sekiranya hujan saja. Begitu. Mereka tak tahu keadaan tersebut.
Falazimahu hadzal laqabul hasanul jami', maka melazimkan dia laqab yang baik dan indah. Kata apa? Kum Aba Turab, berdirilah kamu Abu Turab, kata Rasulullah. Kum Aba Turab, berdirilah kamu wahai Abu Turab. Jadi ditanyakan, Rasulullah datang kepada Sayyidah Fatimah. Mana Ali, kata Rasulullah. Ali itu keluar dari rumah, itu mungkin di masjid lagi tidur, kena marah. Jadi Imam Ali kalau dia marah enggak berani memarahkan Sayyidah Fatimah. Siapa memarahkan Sayyidah Fatimah maka akan dapat murka Rasulullah. Siapa yang mendapatkan kemurkaan Imam Sayyidah Fatimah, maka dia akan dapatkan kemurkaan Rasulullah. Siapa yang mendapatkan kemurkaan Rasulullah, maka dia. Jadi enggak sembarangan yang mengawinkan Sayyidah Fatimah ini pun orang yang pilihan. Yang mau mengawinkan Sayyidah Fatimah orang pilihan. Sebelum mau dikawinkan Sayyidah Fatimah banyak orang yang meminta. Iya kan? Apa dikata ni Rasulullah, dikata ni Fatimah ini hanya khusus untuk Ali saja. Tengok. Imam Ali pun tidak boleh dia nak buat sakit hati kepada Fatimah. Kata Rasulullah, Fatimah tu bid'atun minni. Fatimah itu adalah bagian daging daripada aku. Waman adzah faqad adzani, siapa menyakiti dia maka dia menyakiti. Suatu ketika Imam Ali mau kawin dengan perempuan yang lain pada masa hidupnya Sayyidah Fatimah. Mau kawin dengan siapa? Mau kawin dengan kalau nggak salah anaknya Abu Lahab. Maka Rasulullah SAW sangat marah sekali kepada Imam Ali, sehingga Imam Ali tak jadi kawin. Bila Imam Ali kawin kedua kalinya setelah Sayyidah Fatimah meninggal dunia. Sayyidah Fatimah meninggal dunia 6 bulan setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Anta awwalu usrati luhukum bi, katanya. Kata Rasulullah, kamu adalah keluarga yang pertama kali yang mengikuti saya setelah kematian saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6 bulan setelah Rasulullah meninggal, maka meninggallah Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Jadi begitu bangganya Sayyidina Ali dilakabkan oleh Rasulullah dengan Aba Turab. Begitu bangganya beliau, sehingga ada orang-orang yang Bani Umayyah yang mencerca, Aba Turab ini menghancurkan atau ingin menjatuhkan nama Imam Ali. Datang seorang sahabat mengatakan, tahukah kamu kenapa dikatakan Aba Turab? Aba Turab itu adalah satu lakab yang Rasulullah sebutkan dan Rasulullah berikan kepada Imam Ali, sehingga Imam Ali sangat merasa gah, merasa besar dengan panggilan Aba Turab. Sehingga orang yang ingin jatuhkan itu menjadi malu. Sebab dalam masa Imam Ali terbagi dua bahagian orang yang dipitnah. Yang pertama bahagian Syiah. Bahagian Syiah adalah bahagian orang-orang yang terlampau sekali memuji-muji Imam Ali sampai keluar pada tempat kedudukannya seorang manusia yang biasa, atau seorang manusia yang Allah SWT muliakan daripada kedudukan wali Allah SWT. Sebab mereka jadikan Imam Ali itu adalah orang yang seperti Nabi. Itu salah. Yang kedua, golongan daripada Nawasib. Golongan Nawasib ini adalah golongan orang yang membenci Imam Ali. Golongan daripada terbitnya Bani Umayyah yang benci sekali dengan Imam Ali, yang mereka kata semestinya kita cerca dan kita caci Imam Ali ini di mana? Di mimbar-mimbar. Ada dua bagian orang yang tertipu daya dan terfitnah oleh Imam Ali. Sebagaimana Nabi Allah Isa alaihissalam yang terfitnah. Banyak orang mengatakan dia itu adalah sebagai anak Tuhan. Imam Ali demikian juga difitnah. Jadi orang-orang yang ada sebagiannya Syiah terlampau mencintai, ada pula orang yang membenci Imam Ali. Yang baik adalah kita suka dengan Imam Ali, suka sayang dengan Imam Ali, yang wajib kita ihtiramkan, tapi tidak lebih daripada kedudukannya sebagai khalifah, sebagai waliullah. Bukan dia itu maksum tapi mahfuz. Sudah? Demikian juga kita tidak membencinya. Membencinya itu adalah golongan daripada orang munafik. Membencinya itu golongan orang yang munafik. Wa inna hadza fi sahihai al-Bukhari wa Muslim, dan kami telah riwayatkan ini katanya dalam Sahih Bukhari Muslim an Sahl bin Sa'din dari Sahl bin Sa'ad qala Sahlun wa kanat ahabba asma'i aliyin ilaihi, dan ini adalah nama yang paling Imam Ali suka sekali. Wa in kana la yabrahu ayyuda biha, jikalau dia pun yang paling senang sekali dipanggil dengannya. Jadi Imam Ali sangat senang sekali panggil dengan Abu Turab. Hadza lafzu riwayat al-Bukhari, ini lafaz daripada riwayat Imam Bukhari. Wa min dzalika Dzul Yadaini, demikian juga dengan Dzul Yadaini. Orangnya ceritanya panjang tangannya nih, Dzul Yadaini. Hadisnya dalam Sahih Bukhari tentang masalah Rasulullah SAW salat itu kurang rakaatnya. Lalu datang Dzul Yadaini. Menegur, ya Rasulullah, apakah kamu qasar salat atau kamu terlupa? Rasulullah kata, aku tak qasar salat dan aku tak terlupa, kata Rasulullah.
Tapi kamu sholat sekian ya Rasulullah katanya. Nanti Rasulullah tanya kepada Abu Bakar dan Umar, memang betul kayak dikatakan oleh Dzul Yadaini. Itu. Wa ismuhu al-khirbaq, namanya ada khirbaq bi kasril kha wal al-mu'jamah dengan dikasrahkan kha yang bertitik, wa bil ba'i al-muwahhadah dengan huruf ba yang dan itu bertitik satu, wa akhiruhu qafun dan akhirnya huruf qaf, ya. Kana fi yadayhi tulun, dia itu memiliki tangan yang panjang. Karena dia punya tangan panjang maka Dzul Yadaini, orang yang memiliki tangan. Nah, tapi sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'uhu Dzul Yadaini. Terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dikatakan bahwa Rasulullah SAW memanggil dia dengan Dzul Yadaini. Apil Bukhari fi hadha al-lafzi fi awail kitab al-birr wa silah, dan diriwayatkan oleh Bukhari dengan lafaz ini pada awal kitab al-birr wa silah. Dalam satu lain dikatakan bagaimana? Apakah benar yang dikatakan oleh Dzul Yadaini? Kata Rasulullah kepada Abu Bakar atau Umar radhiyallahu taala anhu. Babu jawazil kuna wa istihbabil mukhatabati ahli fadli biha. Bab bolehnya menggunakan kunyah dan disunahkannya memanggil orang yang mulia itu dengannya. Jadi kita jangan panggil nama orang tersebut, tapi kita panggil kunyahnya atau lakop dia yang mulia. Hadzal babu ashharu min an nadhkura fihi syai'an manqulan. Dan ini bab yang paling masyhur sebagaimana daripada apa yang disebutkan padanya, sesuatu yang telah dinukilkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna dalalahu yastariku fiha al-khawas wal 'awam. Karena dalil-dalilnya itu bercampur dengan yang khusus dan orang yang umum. Wal adabu ay khatab ahlul fadli wa man qarabahum bil kunyah, dan adab untuk memanggil orang-orang yang memiliki kemuliaan, wa man qarabahum bil kunyah, dan orang-orang yang mendekatkan dengannya dengan kunyah. Jadi kalau ulama-ulama kita mesti panggil dia dengan kunyah mereka atau dengan gelaran mereka. Yang profesor, yang doktor kita panggil doktor, kita panggil profesor, kita panggil syekh, kita panggil ustaz, kita panggil doktor, ya. Kalau dia tabib kita panggil tabib. Nah, kalau insinyur, engineering kita panggil apa? Kalau engineering, keluar engineering kita panggil apa? Hah? Insinyur. Indonesia kata insinyur, insinyur bolan gitu. Kalau di sini muhandis, bahas muhandis katanya. Hah? Engineering ya. Kalau dia ini bidan, panggil bidan, dah. Kalau dia tukang gali kuburan, panggil pakcik lah dia. Kalau anak muda lagi tukang gali kuburan, panggil apa? Panggil aja nama dengan banyak ustaz ke apa tukang gali kuburan katanya. Wa kadza in kataba ilaihi risalatan. Demikian juga jikalau dia ingin tuliskan kepadanya satu surat. Sekarang ini sudah enggak ada lagi pakai surat-suratan. Facebook sudah ada udah. Kalau memang pakai Facebook juga pasti assalamualaikum kepada Syekh Kabir gitu. Fadilatul Maulana Syekh. Atau doktor, kepada insinyur ini, kepada bapak ini, kepada yang dihormati, datuk. Itu datuk itu juga perlu juga kalau ini. Sunnah hukumnya kita buat begitu. Sebab itulah kita Islam memiliki adab. Islam memiliki adab. Kita junjung adab Islam itu lebih bagus. Wa kala in rawa anhu riwayatan, demikian juga jikalau sekiranya dia meriwayatkan daripada satu riwayat. Maksudnya apa? Kamu sekarang meriwayatkan daripada seorang syekh. Maka contoh saya kata riwayat daripada syekh saya Usama, haddatsani bihi syekhuna al-alim al-allamah al-muhaddits Usama bin Said bin Mahmud al-Azhari. Begitu saya kata. Kalau umpamanya saya katakan kepada syekh saya riwayatkan haddatsani syekhi al-alim al-allama al-muhaddits al-muhaqqiq al-mutafannin Mahmud Sa'id Mamduh al-Qahiri. Itu semuanya ada ihtiram, ya. Ihtiram itu disunatkan, dapat pahala kamu. Jangan gara-gara kamu benci dengan guru kena dia Asy'ariyah apa semuanya kata tidak menyampaikan kepada saya fulan saja kata gitu. Muhammad, enggak boleh. Sebutkan nama apanya, lakab dia, gelaran dia.
Demikianlah, apalagi kita kata menyebutkan nama Rasulullah SAW. Mesti kita panggil dengan Nabi atau mesti kita panggil Sayyiduna. Jangan sebutkan Muhammad saja, panggil Sayyiduna. Fayuqal, maka dikata haddatsana syekhu atau al-imamu Abu Fulan, Fulan bin Fulan. Tengok, haddatsana al-imamu al-karim, haddatsana imamu Syekhul Islam al-faqih al-usuli al-mutafannin Ali Jum'ah Az-Zahari. Itulah ihtiram kepada beliau. Dah. Wa ma asbahu, sebagaimana yang seumpamanya. Wala adabu alla yuzkar rajulu kunyatahu fi kitabihi wala fi ghairihi, dan adabnya taklah menyebutkan seseorang kunyahnya pada kitabnya atau pada selainnya. Enggak perlu dibuatkan kunyahnya itu pada tempat yang lain. Illa alla yu'rafa illa bi kunyatihi, kecuali jika sekiranya tidaklah dikenal kecuali dengan apa? Kunyahnya. Contohnya lah, kamu siapa ya? Iya, saya ini Syekh Kabir Al-Alim Al-Alama Muhammad gitu. Enggak boleh. Nah, maksud di sini kunyah bukannya pakai abu-abu gitu. Katanya itu muhaddits kan atau syekh. Masmukum ismi Muhammad, ismi al-muhaddits kabir, muhaddits Malaysia Muhammad Fakhrul Razi. Enggak boleh buat seperti itu. Tidak boleh buat seperti itu. Jadi kalau sekiranya, coba kita lihat, kadang-kadang ada orang yang kita sebutkan namanya nggak kenal dia. Contoh kan kadang-kadang Syekh Dr. Muhammad Mahmud Abu Hashim, dia selalu telepon saya. Kadang-kadang dia telepon itu pakai telepon yang macam-macam, jadi kita nggak kenal. Dia kata Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Anda Muhammad Mahmud Abu Hashim, dia kata. Itu menunjukkan ketawadukan seorang ulama. Aku Fakhrul Razi baru jadi ini. Man antum? Oh, ana Syekh Kabir Muhammad Fakhrul Razi. Saya selalu ditelepon saya Muhammad Mahmud Abu Hashim begitu. Pernah saya juga ditelepon oleh Syekh Usama. Anak Usama bin Said. Saya tadi terkejut lah, ya. Yang telepon itu orang besar. Jadi mereka ketika waktu sebutkan itu kadang-kadang kita nggak percaya betulkah. Sebabnya awal-awal kita nggak tahu, tapi setelah kita mungkin suaranya begitu, ya. Sebab mereka tak buatkan gelaran di belakang di depannya. Kebanyakan ulama begitu. Begitu. Ditanya, Assalamualaikum, salam. Saya telepon punya Salahuddin. Salahuddin, ini saya Ustaz Husni. Mana Ustaz tu? Depan Ustaz. Tidak ada kita rasa tahu tu. Salahuddin. Iya, saya ni Husni Ginting. Enggak ada kata begitu langsung. Saya ni Ustaz. Nama Ustaz tu pun sudah naik tu. Saya ni Syekh. Tengok, kita ada rasa kita ketawadukan. Cuba bayangkan tu macam Syekh kita. Syekh Muhammad Mahmud Abu Hashim, dia kata apa? Ana Muhammad Mahmud Abu Hashim. Coba bayangkan. Dia kata sini makruh. Adab tidak sebutkan apa nama dia. Kecuali kalau memang orang tu tak kenal. Contohnya, saya Muhammad Husni. Saya selalu begitu. Pernah saya telepon orang, Assalamualaikum, saya Muhammad Husni. Muhammad Husni yang mana itu ya, katanya gitu. Saya Ustaz Muhammad Husni. Oh, Ustaz Muhammad Husni, baru kenal mereka. Itu boleh. Nah, sudah kita katakan pertama kali saya Muhammad Husni, sebab Muhammad Husni banyak. Mungkin mereka nggak tahu. Kalau dia kata, saya Ustaz Muhammad Husni, barulah boleh. Nah, saya katanya Fakhrul Razi. Kemana tuh Fakhrul Razi? Saya Syekh Kabir. Kabirnya itu tolong hilangkan. Syekh saja. Saya Syekh Fakhrul Razi, katanya. Saya buta sanib. Atau kanatil kunyatu ashhara min ismihi, atau kunyah itu lebih masyhur daripada namanya. Kunyah lebih masyhur daripada namanya. Boleh disebutkan. Saya Abu Bakar, katanya. Saya Abul Faid. Qala Nahas, berkata Imam Nahas, ulama ahli lughah, idza kanat al-kunyatu ashharu takanna ala nadhirihi wa tasamma liman fawqahu. Jikalau sekiranya kunyah itu lebih masyhur, maka dikunyahkan atas yang samanya dan dinamakan di atas bagi orang yang di atasnya. Tengok, kalau sekiranya orang itu idza kanat al-kunyah ashhar, kunyahnya lebih masyhur.
Kalau dia bercakap dengan orang yang sama-sama dengan dia, kawan-kawan dia, maka dia berkunyah dengan dia. Sahirin dengan Salahuddin kan punya kunyah. Kunyahnya Salahuddin lebih masyhur. Jadi kalau mau cakap sama Sahirin, dia kata dengan kunyah dia. Dah? Apa kunyah antum apa tu? Kunyah antum apa? Abu Rajab. Abu Rajab. Rajab. Abu Rajab apa Abu Salah? Boleh lah duduk. Boleh lah, boleh. Umpamanya masuk dari Abu Salah, umpamanya. Sudah. Maka siapa Abu Salah datang kepada Muhammad, itu tak mengapa. Dia kata sama-sama. Tapi kepada waktu sama liman fawqahu, maka dia menamakan kepada orang yang di atasnya. Ketika dia mau bicara dengan notara Jum'ah, dia kata nama dia. Nama dia yang buat. Saya Salahuddin Syekh gitu. Tapi ketika waktu sama Sahirin katanya saya Abu Salah. Tapi ketika waktu orang yang di atasnya, di atas daripada derajat Sahirin, saya Salahuddin Syekh umpamanya gitu. Paham maksudnya ni? Tengok betul-betul kalimat takanna ala nazirihi wa tasamma liman fawqahu. Faham maksudnya? Ha? Thumma yulhiqu al-ma'rufu aba fulanin atau bi abi fulanin, atau kemudian dikatanya diikuti dengan yang dikenal Abu Fulan atau bi abi fulan. Dah? Sudah berapa menit lagi? InsyaAllah berapa menit lagi tinggal maghrib? Jam setengah. Hah? Jam setengah lagi. 7:30 lagi. InsyaAllah ta'ala bi'idnillah kita sambung. Nampaknya kita baca kitab ni, nampaknya antum tadi terlambat sikit. Ini kita baca ini kitab insyaAllah ta'ala. Ya? Okey. ربنا انفعنا بما علمتنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقنا وقربنا آمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Amin ya Allah.